Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan ini bukan RTX 4060 Ti. Ya, 4060 Ti versi 16GB memang udah rilis, tapi yang review memang dikit banget, termasuk gua juga kayaknya rada-rada mager gitu ya untuk ngebahas 4060 Ti. Dan di sini adalah RTX 4060 polos. Ini sejujurnya memang gue juga baru dapetin beberapa hari yang lalu, ya kurang lebih sekitar 1 minggu lah gue nyobain ini. Dan sebenarnya review soal RTX 4060 juga udah banyak beredar. Jadi kayaknya video kali ini isinya itu reviewnya dalam bentuk celotehan-celotehan gue aja ya. Karena banyak hal yang mengherankan dari GPU kelas menengah dari tahun lalu, sebetulnya nggak di tahun ini aja gitu ya. Semenjak RTX 30 series, GPU kelas-kelas menengah ini banyak yang cukup mengherankan, terutama dari kubu hijau alias si Nvidia gitu. Kenapa gue bisa bilang mengherankan? Karena ya apalagi kalau bukan di bagian VRAM. Sekarang ini memang untuk isu-isu VRAM ini lagi beredar ya. Banyak yang si paling VRAM banget gitu. Nggak 12GB nggak hidup gitu kesannya. Padahal sebenarnya ya VRAM 8GB pun gua nggak bermasalah asal penempatannya tepat. Kayak gitu. Jadi positioningnya itu loh yang memang bikin mengherankan. Contohnya di RTX 30 series aja ya. 3060 itu VRAM 12GB, 192 bit. Sementara di 3070-nya 8GB. Akhirnya orang yang awam mungkin itu akan bingung ngelihat loh, ini 3060 VRAM-nya lebih gede, berarti lebih bagus ini ya daripada 3070 atau 3060 Ti. Apalagi sama 3060 Ti itu dianggapnya banyak orang-orang awam yang menganggap 3060 Ti itu ya serinya di bawah 3060 versi 12GB. Dan sebenarnya di RTX 20 series juga udah agak-agak seperti itu. Tapi steppingnya masih oke lah, karena 2060 keluar duluan versi 6GB, keluar 2060 Super, abis itu baru 2060 refresh versi 12GB-nya gitu kan. Pas dimana itu juga bertepatan dengan RTX 30 series kayaknya ya. Jadi 3050 belum rilis, terus ada 2060 versi 12GB kayak gitulah. Tapi di RTX 30 series memang udah agak-agak sedikit mengherankan lah di bagian situ. Dan nggak ada tuh versi 3070 yang RAM-nya digedein, sehingga ya akhirnya dibanding-bandingin sama 6700 XT, raw performance kayak gimana dan segala macam, akhirnya ngebikin si 3070 tuh jadi kelihatan kurang bagus gitu. Jadinya untuk nge-review GPU kelas tengah ini, gua pribadi jadi kayak pengen marah-marah tapi gak bisa, tapi pengen marah-marah gitu. Tapi kesannya kayaknya kalau review cuman isinya marah-marah doang, ya gue tahu sih banyak yang seneng sama review yang isinya tuh sembari marah-marahin barang gitu. Tapi kayaknya semakin gue dewasa, gue semakin coba mau menelaah lagi nih lebih jauh ya. Karena mungkin ya contohnya aja kayak desain cooling aja ya. Kenapa desain cooling masih tetap banyak yang gede-gede kayak begini, padahal TGP-nya kecil gitu. Ya mungkin orang-orang awam juga minta untuk GPU itu ya seadem mungkin gitu. Gue jadi coba mengerti juga dari sisi-sisi yang kayak begitunya ya. Nah, untuk RTX 4060 ini mungkin gue akan langsung aja ngebahas dari kelebihan dan juga kekurangannya dulu ya. Jadi gue akan fair, meskipun jujur aja ini video memang disupport sama Gigabyte gitu. Gue saking cintanya sama Gigabyte sama Aorus, jadinya gue tetap bahas kelebihan dan kekurangannya ya untuk 4060 ini. Tapi kalau ngomongin soal desain dari Gigabyte dan juga dari Aorus, ya tentu ini desain yang oke banget. 2,5 slot, gimana nggak adem ini 4060 ya. Untuk TGP 115 watt dikasih cooling segede gaban gini, ya udah pasti adem banget. Tapi ini cooling yang berbeda sebenarnya dari versi 4070 dan kawan-kawannya gitu. Karena ini sejujurnya lebih ringan diangkatnya. Jadi bagian heatsinknya dan juga bagian heat pipe-nya itu sebenarnya lebih sedikit daripada versi 4070 atau 4070 Ti. Kalau 4080 sih nggak segede gini, lebih gede lagi. Dan sebenarnya ada versi yang memang lebih kecil, karena PCB dari 4060 juga memang sangat-sangat kecil. Oke, kita mulai aja langsung kali ya dari kekurangannya dulu untuk RTX 4060 versi 8GB ini. Testbed seperti biasa yang gue gunakan, ini testbednya Intel dengan Z790 Aorus Master, Core i9 13900K dan kawan-kawan. Kalian bisa lihat aja itu teksnya untuk testbed yang gue pakai. Gue nggak bilang VRAM 8GB itu kurang gini-gini, enggak. Tapi ini mengherankan karena RTX 4060 itu punya VRAM 8GB doang.
ada motor lewat. Habis itu, RTX 3060 VRAM-nya 12 GB. Jadi bakalan ada kemungkinan orang-orang awam bakalan beranggapan kalau RTX 4060 itu memang lebih jelek daripada RTX 3060 karena VRAM-nya lebih kecil daripada 3060 jika dibandingkan dengan 4060 ini. Yang lebih mengherankan lagi adalah Nvidia malah ngeluarin 4060 Ti versi 16 GB. Itu memang sangat-sangat mengherankan gitu. Karena apa? Ya 4070 12 GB. Habis itu 4070 Ti 12 GB. Lompat 4080 baru keluar yang 16 GB. Padahal menurut gua ya 4060 Ti itu langsung aja dikasih versi 12 GB aja, rata dari 4060 Ti sampai 4070 Ti 12 GB. Jadi positioningnya ketahuan nih, tinggal milih GPU-nya aja kelasnya itu seperti apa, mau yang kenceng atau enggak. Dan gua rasa mungkin bisa lebih tepat juga kalau misalkan memori 12 GB itu ada di level RTX 4060 ini, karena sebelumnya untuk memori 12 GB itu udah ada di RTX 3060, bahkan dengan 192 bit. Memang RTX 3060 itu ada yang versi 8 GB 128 bitnya, dan gua nggak bilang RTX 3060 itu bagus loh di sini ya. Gua ngerasa RTX 3060 itu sebenarnya GPU yang kurang bagus, jujur aja ya. Tapi dikasih VRAM 8 GB 128 bit, makin kelihatan tuh cupunya kayak gimana ya. Jadi kalau kita ibaratkan RTX 3060 ini dia punya GPU processing power yang cupu, tapi VRAM-nya kegedean 12 GB. Ini jadi VRAM gedenya percuma nih, karena GPU-nya nggak bisa ngangkat pol buat ngasih performance yang oke gitu. Makanya ya 3060 Ti tetap masih kelihatan jauh lebih beres daripada 3060 versi 12 GB gitu. Nah yang ini sebetulnya GPU-nya bagus, processing power-nya lebih oke daripada RTX 3060 ya kan, performance-nya lebih oke, efisiensinya apalagi, tapi VRAM-nya mepet. Ini kita masih ngomongin soal VRAM. Soal VRAM 8 GB ini, sebetulnya kalian nggak ada masalah nanti jadi stuttering dan segala macam. Nggak, performance-nya oke, mulus. Tapi kalau misalkan kalian harus bandingin secara tekstur dengan VRAM yang lebih gede, ini gue akan kasih unjuk dengan preset setting yang sama. Contohnya pada game The Last of Us di sini, ya untuk di RTX 4060 kalian nggak makan VRAM yang gede bengkak sampai 9 GB, 10 GB, apalagi 11 GB. Di resolusi 2K dengan DLSS, habis itu settingnya ultra. Di RTX 4060 ini dengan preset ultra dan setting-setting yang seperti itu di resolusi 2K, itu kalian mendapatkan gambar yang secara tekstur nggak seperti ultra. Jadi dibikin jauh lebih smooth dan lebih agak sedikit ngeblur gambarnya ketimbang RTX 4070 yang VRAM-nya jelas lebih gede. Di sini gambar yang gue bandingin itu dengan 4070 untuk menggambarkan secara tekstur aja, bukan menggambarkan performance. Jadi itu yang kalian harus kompromikan dari kekurangan si RTX 4060 ini. Ya, itu mungkin kayaknya satu kekurangan yang cukup besar dan cukup luas untuk gue bahas. Padahal selebihnya RTX 4060 ini gue ngerasa fine-fine aja. Efisiensi jika dibandingkan kompetitornya. Mau bandingin sama apa? RX 6650 XT atau RX 7600 yang baru. Ini jauh-jauh lebih oke, jauh-jauh lebih beres. 115 watt, main game cuma sekitar 100 sampai dengan 105 watt aja. Kurang oke apa? Apalagi kalau misalkan coolingnya yang 2,5 slot kayak gini, kalian udah pasti dapetin GPU temperatur yang ademnya nampol banget. Nggak bakalan worry gitu, nggak bakalan panik, karena ya banyak tuh pengguna awam yang ngelihat temperatur sekitar 70 derajat Celcius itu langsung panik gitu, langsung main ke forum bilang ini GPU gua kenapa panas banget 70 derajat. Ya, kalau pakai ini enggak nih, nggak panik, paling 50, 60 gitu. 60 aja kayaknya udah termasuk panas sih kalau pakai cooling kayak begini. Tapi paling main game 50-an derajat aja, jadi nggak bakalan tuh pengguna-pengguna awam kelihatannya worry dengan GPU yang ini. Dan kalau kalian nggak pernah ngerasain tekstur ultra dengan VRAM yang gede, ya kalian mungkin nggak bakalan ngeh gitu, karena pasti bakalan ngerasa ya VRAM 8 GB cukup-cukup aja kok, masih playable gitu kan. Resolusi 2K jalan di RTX 4060 ini untuk main game apapun, gua beres-beres aja. Jadi sebenarnya kalau matanya nggak jeli-jeli banget sih fine gitu. Tapi kalau gua pribadi, daripada pakai preset ultra, gua akan lebih memilih untuk turunin presetnya. Toh di mata juga jadinya nggak terlalu kelihatan gitu antara ultra dan juga setting high misalnya di RTX 4060 ini, karena memang VRAM-nya kurang. Dan kelebihannya lagi dari RTX 40 series ini tentu adalah fitur-fitur. Kalian bayar mahal itu sebetulnya untuk GPU Nvidia saat ini ya memang fitur-fitur yang dianggap gimmick ya oleh
pengguna-pengguna Radeon gitu ya yang si paling natif dan segala macam, gue di sini nggak ngomongin soal DLSS lah. Ya AMD juga punya FSR dan gue nggak bermasalah dengan teknik upscaling apapun. Tapi ya yang jadi unggulan dari Nvidia ini adalah soal AI. Ya terlepas dari DLSS ya, DLSS memang pakai AI juga, tapi ini kemampuan AI-nya memang luar biasa. Untuk Stable Diffusion misalnya, untuk dipakai AI Generative Image gitu, ini mendapatkan angka yang udah lebih baik daripada RTX 3060 12GB. Bahkan 3060 Ti, itu 3060 Ti masih mirip-mirip lah sama ini. Jadi, disitulah keunggulan-keunggulan dari si RTX 4060. Belum lagi kemampuan di Blender. Kemampuan rendernya itu jauh lebih kencang daripada RTX 30 series. Dengan GPU power draw yang tentu juga lebih hemat listrik daripada RTX 30 series. Karena kalau kita bicarain kemampuan rendering, ya 40 series untuk RTX ini memang jauh-jauh lebih kencang. Tapi paling yang jadi problem balik lagi adalah soal di VRAM. Kalau kalian 3D animator, kalian lagi preview, itu kan makan VRAM-nya juga lumayan gede. Jadi mungkin pas lagi previewnya kalian rada mandek-mandek, tapi pas lagi nge-render, ini akan bisa jauh lebih dimanfaatkan daripada si RTX 3060 versi 12GB. Jadi memang harus ada hal yang dikompromikan gitu ya untuk ngebeli si RTX 4060 ini. Ya kalau kita bicarain kompetitornya sekarang si Radeon dengan RX 7600-nya juga menggunakan VRAM 8GB dan itu powernya lebih gede daripada ini. Sebetulnya masih masuk akal dengan fitur-fitur yang lebih banyak dan ini harganya sedikit lebih tinggi daripada RX 7600. Yang paling terasa itu memang ya balik lagi soal VRAM-nya ini menurut gue yang memang agak-agak ya. Kalau positioning harga, gue yakin perlahan harganya juga bakalan semakin turun, nggak mungkin enggak gitu ya. Jadi yang selalu gue bilang soal RTX 40 series adalah ini adalah GPU yang akan indah pada waktunya gitu ya. Kayak 4070 awal-awal rilis juga gimana, tapi pas harganya udah turun 4070 jadi lumayan primadona gitu. Tapi kayaknya 4060 Ti enggak sih. Cuman ya 4060 ini masih kemungkinan masih bisa jadi pilihan banyak orang ke depannya ya. Sama paling ya kalau misalkan kalian mau beli 4060, sebenarnya ada ukuran yang lebih kecil dan lebih ramah untuk mini ITX ya. 115 watt itu seharusnya bisa pasang cooling laptop. Serius, ini TGP-nya mirip banget sama yang versi laptop, cuman beda di memory clock-nya aja dengan versi laptop. Jadi performance-nya pun bahkan sangat-sangat identik sekali dengan versi laptopnya. Sejujurnya gue berharap RTX 4060 ini bisa punya level yang setara dengan RTX 3070 paling enggak, tapi yang mepet-mepet sama 3070 kan 4060 Ti ya, itu pun 4060 Ti-nya juga ya seperti itu. Tambah lagi yang 16GB harganya 9 juta. Kalau udah masuk 9 juta ya kenapa nggak beli 4070 aja sekalian. Jadi kalau misalkan 4060 ini kayak apa ya, gue bisa bilang ini bisa menjadi pilihan karena hanya ini pilihan GPU next gen, nggak next gen sih, current gen yang punya fitur segitu banyaknya dan support software yang segitu banyaknya dari Nvidia, dan itu yang harus kalian bayar. Kayaknya gitu aja lah curhatan gue, banyolan gue untuk RTX 4060 ini. Kalau misalkan gue harus tekankan lagi apa yang kalian bayar dari mahal itu, kelebihannya ini apa, ntar gue dikira penyokong Nvidia gitu kan. Padahal gue juga ngoceh-ngoceh juga soal itu. Komen di bawah menurut kalian gimana? Apakah kalian udah ada yang beli RTX 4060? Kalian juga boleh share pengalaman penggunaannya untuk RTX 4060 ini di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, Gosuki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.